Kamu pernah naik gunung ya? Bagi yang udah pernah naik gunung ya, itu nanti baru tahu betapa kecilnya kita. Sampean lihat gunung itu kan dari jauh kayak indah ya. Padahal sebenarnya di balik keindahan pandangan gunung itu ada misteri kekokohannya, karena gunung itu disebut di dalam Al-Quran itu sebagai pakunya bumi, tiang-tiang pasaknya. Nah, nanti di ayat itu akan disebutkan wa idzal jibalu suyirat. Tetapi itu didahului dengan idzas syamsu kuwirat. Ketika matahari digulung. Waduh. Ini jadi perbandingan besarnya matahari dengan kita itu tidak sebanding lah. Dan kalau matahari digulung, logikanya begini. Sumber utama energi manusia di bumi untuk hidup itu matahari. Sumber energi utama. Jadi kalau matahari itu nggak usah digulung, suhunya meredup beberapa derajat Celcius saja, itu bisa memunahkan kehidupan di bumi. Jadi oleh Allah, matahari dan bumi ini distensinya atau jarak itu diatur tepat, tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Dengan ukuran yang tepat itulah maka panas matahari tidak sampai menghanguskan bumi, tapi justru menjadi energi. Demikian pula, kalau seandainya didekatkan sedikit saja jarak matahari, bulan itu ke matahari, kita ini habis kebakar, mati, saking panasnya. Tetapi kalau kita beberapa jarak dijauhkan dikit aja dari bumi, dari matahari, mungkin beberapa kilometer aja, kita bisa dingin membeku. Gitu. Makanya kayak di beberapa planet, di sana nggak mungkin hidup itu karena terlalu jauh dari matahari, ya akan dingin membeku. Tetapi kalau terlalu dekat dengan matahari, maka suhunya terlalu panas. Nah ini yang digulung itu mataharinya. Padahal redup saja bisa menghapuskan atau menjadikan makhluk ini punah. Apalagi kalau digulung. Dan kalimat digulung itu diterangkan lebih lanjut dalam ayat selanjutnya. Wa idzan nujumun kadarat. Dan ketika bintang-bintang berjatuhan. Padahal ya bintang-bintang itu artinya matahari di konstelasi bintang-bintang yang lain, galaksi yang lain, itu jumlahnya miliaran. Saya sudah pernah nyampaikan ke sampean betapa besarnya alam semesta ini. Besarnya alam semesta ini. Matahari itu sudah sekian ribu atau sekian ratus ribu kali dibanding bumi. Besarnya. Nah, bintang, matahari itu sebuah bintang ya. Saya ulangi lagi, matahari itu sebuah bintang. Kalau bintang yang ada di tata surya kita, yang kita sebut matahari ini, juga akan digulung. Ditambah lagi dengan bintang-bintang sejenis matahari begitu, di langit sana juga akan berjatuhan. Kemana berjatuhannya? Ke bumi. Loh, ya itu sudah. Maka apapun yang sekarang kita anggap penting, pilpres, rebutan tambang, rebutan jabatan, di fakultas-fakultas keilmuan, para dokter, para profesor menganggap hal yang mereka pelajari paling penting. Kalau sudah matahari, mau apa?
sertifikat yang sampean simpan, emas yang sampean pegang, uang yang sampean hitung, useless semua. Kalau sudah matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Kalau yang jalan itu sampean tidak akan menggetarkan apa-apa, tapi kalau yang berjalan itu gunung, nah ini ya. Wa idzal aisyaru utilat, dan apabila unta-unta hamil ditelantarkan, maksudnya apa? Unta hamil itu adalah unta yang jelas dijaga dan diamankan betul agar bisa sampai hamil. Tetapi karena dahsyatnya kiamat, tidak ada lagi. Itu tadi yang saya sebut. Kalau dulu simbol saldo bank itu kan ya unta hamil itu. Simpanan lah. Nah ini sekarang sampean pikir sampean nanti ketika ada bencana dengan jatuhnya bintang-bintang itu lalu masih ingat nomor dan buku rekening sampean. Blas. Tak mungkin, istilah. Iya toh? Sesuatu yang sekarang sampean anggap the most important thing. Hal yang paling berharga. Dagangan sampean. Jabatan sampean. Kayaknya itu kemarin yang dalam surat Al-Haqqah disebutkan ma agna anni maliyah. Ya kan? Ma agna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Ma agna anni maliyah. Ternyata tidak berguna apa-apa hartaku. Tidak bisa nolong sekarang. Yang sudah ratusan miliaran triliunan. Nah, lalu halaka anni sultania. Sekarang yang pada sibuk bikin grup ini, grup itu, kelompok ini, kelompok itu untuk dukung calon ini, calon itu. Ya dalam rapat-rapat mungkin merasa paling penting urusannya itu. Urusan di luar urusan itu enggak penting. Ternyata halaka anni sultania. Hancur lebur musnah kekuasaanku. Kalau sudah tiupan terompet sangkakala itu, yang kemarin itulah anak lari dari ibu, ibu lari dari bapak, bapak lari dari cucunya, pada menyelamatkan dirinya masing-masing lali. Kalau ini unta yang ditelantarkan, dalam ayat lain disebutkan ibu-ibu yang mengandung pun berguguran. Saking dahsyatnya kiamat. Lah kok kita tengan-tengan kayak nggak ada apa-apa gitu. Terus bundiyo opo kaifahau. Ya tahu dulu gimana? Kok kayak nggak ada apa-apa itu loh. Kayak nanti itu wis oke-oke sajalah. Ya. Nah, ini saya setelkan sampean ya. Sudah pernah sih, tapi ya biar jadi gambaran lagi lah. Gimana nanti kiamat itu hancur leburnya. Ini beberapa gambaran kiamat, tapi nanti tak ambilkan yang sesuai dengan ayat yang kita pelajari.
وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت رشعت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الرحمن الرحيم. Kalau ini berdasarkan gambaran dalam film ya, tapi minimal kita kasih apa ya semirip itulah, tetapi meskipun nggak mirip sama persis sama sekali, tapi coba kita lihat. Ada beberapa film mulai dari Deep Impact sampai The Day After Tomorrow sampai 2002. Ini baru meteor ya, yang satu ini baru meteor. Kita lihat berdasarkan analisis ilmu. Ini baru meteor yang ya mungkin baru secara bukan gedung lah ya. Tapi kita lihat impact-nya. Kalau matahari yang bintang yang baru pergi ya, itu loh kayak gini loh katanya. Sepatu migrasi nanti hancur semua segala bentuk kesombongan manusia biar kan segala macam saham segala macam apa coba hilang semua. Dan ini baru gambaran ya, padahal nanti tentu akan lebih dahsyat. Nanti di situ akan tampak ketika laut dipanaskan juga. Ketika air itu ternyata kalau kena apa itu bisa berubah menjadi magma ya. Panas. Lihat aja sampai akhir. Orang-orang pada mengatakan di gunung dipikir selamat, enggak
jangan hanya dianggap sebagai film, karena yang akan terjadi itu bahkan lebih dahsyat dari ini yang digulung itu. Langit yang digulung itu apa ini? Oh, masalah. Jadi kita harus benar-benar sehingga benar-benar kita itu memahami itu sebagai ancaman yang real akan terjadi nyata. Kalau nanti kita nggak gitu hanya itu kan. Padahal saya putarkan ini kan banyak ada ditanya, mungkin ada juga para profesor yang ini kayak gini kan, apa dia ingat saudaranya, anaknya ya enggak ya wis. Menyelamatkan dirinya masing-masing. Pilat unta-unta bunuh liar dikumpulkan, waidal biharu dan ketika lautan dipanaskan. Ya ada satu gambaran juga. Ketika laut tapi baru batu yang itu loh. Itu Itu kota ya. Jadi kita dongeng sebagai sebuah warning bahwa pertanyaannya hanyalah when apa kalian, maka kita kembali ke sini. Yang paling kita perhatikan ayat yang ke-7 terutama. Wa idan nufusu zuwijat. Ketika tubuh-tubuh itu dipertemukan dengan ruhnya kembali. Nah, itu yang paling dikhawatirkan manusia. Kenapa? Ketika tubuh-tubuh itu dipertemukan dengan ruhnya, maka saat itulah
Suaranya kok gimana? Ya. Maka saat itulah manusia kemudian berpikir tentang, waduh, amal saya, waduh, pertanggungjawaban saya. Ya. Jadi ketika idzan nufusyu zuwijat. Nah, dari gambaran kiamat itu, dulur, wah masih jauh. Itu kan kiamat kubro. Sementara kiamat sugro kita itu kapanpun. Untuk dua jenis kiamat itu be prepare. Tadi kan film itu menunjukkan dan pasti it will happen again. Dan itu pasti akan terjadi lagi. Pertanyaannya bukan masa itu terjadi lagi, pertanyaannya adalah when, apa? Kapan? Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, kapan matasa, kapan terjadi kiamat itu? Nabi Muhammad tidak jawab karena tentang ilmu sa'ah, tentang kiamat itu indallah, hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad justru menjawab, apa persiapanmu untuk kiamat? Sehingga sembari kita meyakini secara hakul yakin kiamat itu, kita lebih baik fokus pada preparation-nya. Pada apa? Pakai sambal. Persiapannya. Lebih kepada persiapannya. Nah, di persiapan itulah, dulur, kadangkala tidak cocok dengan nafsu kita. Karena kita cenderungnya itu mempersiapkan al-ajilah. Apa? Apa al-ajilah? Hal yang segera, yang sekarang, yang tampak. Ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya. Kita itu ya hanya mempersiapkan yang tampak sekarang ini, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Terhadap yang belum tampak, ya engko dhisik Gus, nanti dulu gitu. Nah, makanya kajian kita ini berkali-kali jemu-jemu mengingatkan sampean dan saya untuk preparation itu. Nah, ini loh, ada berapa ayat, berapa surat sejak kemarin mengingatkan tentang apa? Tentang kiamat. Ya kan? Tentang an-nazi'at, ya tentang kiamat. Di dalam An-Naba kemarin juga ada banyak tentang kiamat. Sekarang At-Takwir tentang kiamat. Nanti Al-Zalzalah juga tentang kiamat. Ini Al-Infitar nanti tentang kiamat juga. Ya. Lalu Al-Insyiqaq dia tentang kiamat juga. Tentang Al-Buruj itu kiamat juga nanti. At-Tariq, ya. Kemudian Al-Zalzalah, banyak banget tentang kiamat. Sama nggak bosan ajak bicara tentang kiamat? Lo jangan bosan lo ya, soalnya banyak ini nanti yang akan bicara tentang itu. Nanti kalau sama kok itu aja Gus, ya itu isi dari Quran. Kok gitu aja le? Kalau gitu ya cari kitab lain yang nggak begitu. Jadi itu isi Quran yang sampean talqin itu dulu. Isinya itu
kalau dari sisi sudut pandang nafsu, membosankan, menjemukan, diulang-ulang itu tok gitu kan. Ya, dari sudut pandang apa? Nafsu. Tapi kalau dari sudut pandang iman, ya justru itu yang membuat kita selamat, karena warning yang tidak berhenti-berhenti memastikan kita ada di jalan yang benar. Oke, jadi jangan bosan ya. Isinya Quran ya situ, wis. Mengingatkan akhirat, mengingatkan kiamat, tentang bagaimana menjaga kita dari setan, lalu diajak cinta Allah, ingat Allah, situ wis isinya Quran. Ya sebagian ada yang berisi tentang hukum-hukum syar'i, ya. Sebagian besar ya tentang itu, tentang akidah dan seterusnya. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau diperjelas? Silakan. Aneh, ada yang mau diperjelas? Silakan. Monggo. Silakan. Siapa tadi yang mau bicara? Silakan. Izin, Gus. Monggo Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai bahwa kita akan dibangkitkan itu kan ada yang katanya dibangkitkan dalam keadaan gila, terus dibangkitkan nggak dibangkitkan dengan rupa binatang atau bagaimana, itu bagaimana, Gus? Ngapunten. Oke, jadi manusia memang akan dibangkitkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan amalnya masing-masing. Sesuai dengan itu memang hadis juga menjelaskan itu. Jadi manusia itu dibangkitkan sesuai dengan dikumpulkan, terutama setelah trompet kedua ya Mas. Setelah trompet kedua itu kan kemudian orang bangkit lalu dikumpulkan. Jadi dengan bentuk wajah dan tubuh sesuai apa? Sesuai amalnya masing-masing. Memang iya, hadis itu menjelaskan bahwa ada yang dalam bentuk seperti babi, naudzubillah, ada yang dalam bentuk apa? Terseret gitu ya, terseret di kondisinya sesuai amalnya ya intinya. Nah, ada beberapa penampilan yang kalau dalam hadis itu disebutkan, misalnya naudzubillah, pertama di situ disebutkan ada orang yang diserupakan wajahnya seperti monyet. Naudzubillah. Ini hadis dari Mu'adz bin Jabal ya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah. Suka menyebarkan fitnah. Mengatakan si A begini, apalagi diupload apa segala, padahal tidak. Yang kedua, ada yang dalam bentuk seperti babi, tadi yang saya sebut itu, seperti babi. Mereka adalah orang yang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. Merampas hak orang lain dan suka makan harta yang haram. Maka dia akan ditampakkan wujudnya seperti babi. Kemudian yang ketiga, ada yang ditampakkan seperti tubuhnya terbalik. Jadi kaki di atas, tangan di bawah. Yang jadi berjalan bukan tangannya, tetapi mukanya diseret. Siapa mereka? Mereka adalah pemakan riba. Mereka adalah pemakan riba. Lalu ada yang buta, dalam keadaan diserupakan dalam keadaan buta,
dan tersungkur seperti merangkak begitu. Mereka adalah orang yang bertindak zalim dalam pemerintahan, jadi penguasa yang zalim. Maka dia akan diseret dalam keadaan buta. Kemudian ada juga yang kayak orang gila, yang bisu tuli. Mereka adalah orang yang suka ujub, suka merasa bangga dengan dirinya. Kemudian ada yang dibangkitkan dengan kayak menjulur lidahnya, lalu lidahnya itu dikunyah-kunyah sampai hancur gitu, menjulur sampai dadanya. Dari mulut mereka mengalir nanah, laksana air liur berbau busuk, membuat orang semua itu lari. Ya, jadi udah lidahnya dikunyah-kunyah, menjulur sampai bawah dan keluar nanah itu. Mereka adalah ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatan. Nanti ulama suk dan hakim itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi disebutkan itu ulama dan hakim yang tidak mengatakan yang hak adalah yang hak, yang batal adalah batal, tapi dibolak-balik. Atau yang dia mengatakan apa yang tidak dia laksanakan. Itu tadi gambarannya. Ada juga yang disalib dalam palang-palang api. Manusia itu. Dan mereka adalah orang yang suka memfitnah orang lain. Melapor-laporkan orang lain kepada penguasa. Ya, penjilat lah. Ya. Dan ada juga yang terpotong tangan kakinya. Mereka adalah orang yang suka mengganggu tetangganya. Hati-hati. Jadi dibangkitkan dalam keadaan terpotong. Kemudian ada yang baunya busuk sekali. Lebih busuk daripada bangkai. Baunya juga gitu. Mereka adalah orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya. Dan menolak menunaikan haknya kepada Allah dalam hal hartanya. Kekayaannya tidak dipakai untuk perjuangan agama. Baunya busuk. Ya, dan yang terakhir, itu adalah orang yang memakai baju panjang tapi dari timah yang meleleh. Yang menghancurkan kulit dan dagingnya. Mereka adalah orang yang selalu takabur, sombong, bermegah-megahan dalam hidup dan memuji diri. Mudah menjadi peringatan dan kita tidak termasuk dalam 10 galangan orang yang begitu. Ayo kita jaga diri kita dari perilaku-perilaku yang tadi. Semoga Allah merahmati kita, ridho kita, menjaga kita dari perilaku-perilaku jahat tadi, mengelompokkan kita di dalam orang-orang yang ahli muji, ahli ibadah, ahli syukur, yang taat tunduk patuh cinta kepada Allah ila akhir hayat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa barik lana fi ma. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa jalla. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin wa la marfa'na. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa bika rabbi a'udzu rahmatika Allahumma sinan rahmatan wa tawfiqan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.